mereka bisa nabrak-nabrak terus-terusan dan gameplay untuk menghindari nabrak adalah kita main hero yang bisa jaga jarak. Ya, main range. Main range aja. Dan salah satu main range sebenarnya ada Yi Sun-shin juga ya. Ya. Cuman resikonya besar kalau Yi Sun-shin. Tapi sakit banget loh, bahkan bukan cuma dari Dead Sonata ya, dari Rhapsody-nya, Rhapsody-nya. Last betul. hit, critical. Last hit critical dan Dan bahkan dia punya skill escape, ada rondonya buat escape. Iya. endless-nya itu kalau dia pakai endless itu dia dipancingnya gampang banget. Cara mancing true damage-nya. Yap. Iya dia kan kayak serah dar. Nyala kan Iya. setiap pakai skill keluar true damage-nya. Ya benar. Iya, jadi sangat-sangat gampang trigger. Menurut draft dari Babaji, Waduh. ini The Valley punya keunggulan cukup besar. Oke. Akhirnya sefrekuensi saya sama Audi. Akhirnya. Tapi emang Babaji ini prediksinya nggak pernah meleset kecuali kemarin-kemarin sempat rungkat ya. Tapi koin aman. Rungkat. Rungkat, aduh. Saya rungkat semua koin, mohon maaf. Selama belum semifinal, gue rungkat semua. Karena terplot twist semua ya. Iya, Dari MPLC 10 ke bawah sampai M4 nih plot twist sampai ke plot twistnya. bener Ul. Aduh, tolong Aul jadi inget lagi, jadi inget gue. Oke, Aul silakan. Oke. Tapi kita bisa lihat juga sekarang di game yang kedua. Luis yang kita tahu agresivitas dia menggunakan Chow sebagai satu hero power juga. Akankah bisa membawa kemenangan? Karena kita lihat sekarang Little Wonder sudah diamankan. Dan dari basic yang head to head dengan Haritnya bersama Carry. Ini dia udah main aman aja, main di belakang, Iya. cicil-cicil pakai Synchrovision-nya. Benar. Yang membedakan dengan RQ Akira adalah ini yang diganging gold lane-nya. Jadi Yap. untuk setup di arah dari turtle ini masih kosong sebenarnya. Iya ya, karena turtle-nya akan ada di atas dan bahkan kita lihat udah ada crossing yang dilakukan oleh Mobazian ke arah jungle yang dimiliki oleh King. Oke. Dan ini akan menjadi kesempatan sih seperti apa yang awal bilang, di mana turtle-nya bakal di setup lebih dulu dengan quantity yang ada di atas. Padahal Ul ya, Ya. dia tuh ngambil Akai, itu ngedinai picknya si Mobazin tau. Sadar gak? Karena lo udah mau pakai apa lagi? Lo mau pakai Barat Freddy nggak mungkin lo pakai kan? Karena udah Ada pasti Kari. ada Kari kan? Hmm. Oke, gua ambil Akainya karena gua tahu lo main Akai. Tapi Ternyata. mereka lupa, Granger ini hero-nya Mobazin juga. Iya, dan akhirnya ya udah. Lebih takut mana? Aku sih jujur lebih takut Granger. Benar, aku juga sih. Ngelihat performa Granger di M4 tuh ngeri-ngeri semua loh. Setuju. Karena Mobazin kalau pakai Akai itu masih bisa didinai sama Kari juga ujung-ujungnya. Iya sih. Frontliner juga ujung-ujungnya dan gak Benar. punya damage. Bisa di meltdown ya. Tapi peperangan kayaknya udah terlihat dan di mana King Turtles Lane by UBS Gold jatuh kepada untuk RRQ akhir, tapi peperangan gak berhenti sampai situ karena Mobazin memberikan damage yang besar. First blood by Infinix untuk The Valley menjadi pertukaran. First blood by Infinix Mobazin, pertukaran yang cukup tidak adil. Yap. Karena di sisi satu oke mereka berhasil mendapatkan turtle dengan segala buff dan juga gold dan EXP-nya. Tapi ini Mobazin dapat first blood. First blood tuh mahal. Mahal banget, first blood itu mahal. Dan didapatin Mobazin, hero yang butuh banget item di early. Dan dia mungkin, ini ada menurut aku kalau dia ingin bermain agresif, bisa menuju ke arah Heptosis. Yap. Tapi kalau aku pribadi sebagai Granger, dengan Strike. kumpulan seperti ini langsung Hunter Strike. Hunter Strike, jadi udah ada Fury Hammer juga ya, mau on the way ke Hunter Strike. Dan nanti mungkin butuhkan endless battle ya. Endless battle menurut aku juga Damage. butuh. Untuk true damage-nya. True damage, movement speed, cooldown Oke. time. Dia Hunter Strike. Ya, dia ke Hunter Strike pasti ya. Dari si basic juga, basic yang oke lah ini adalah gold laner mage, tapi kalau punya Calamity Reaper sakit juga. Apalagi tiap kali dash, true damage, ada regen buat MP-nya juga. Jadi ya kalau kita lihat dari M4 stats-nya The Valley, ini nomor Wow. pertama untuk Lord dan paling sedikit untuk death-nya mereka. Ini aku bilang hindari adu objektif dengan Mobazin. Iya. Ada baiknya mending team fight dan sebenarnya udah dilakuin dari Rocky Brazil di game yang pertama. Cuma zoning out yang dilakukan oleh Tekashi di game yang pertama itu tidak terlalu efektif, Ul. Yap, dan ini juga PR banget. Ini Luisnya bakal mau nge-lock siapa? Kita tahu Hun, dia nggak akan bisa tercancel. Ya, Dan setuju. basic dia punya Purify. Mobazin yang pastinya bakal dijagain mati-matian oleh Super Shark dan juga Fight Chicken. Bingung ya? Bingung kan? Ini akhirnya targetingnya harus kemana nih? Dan bahkan mereka ini nggak dikasih pilihan. Iya. Kayaknya udah fight chicken aja. Selama damage-nya antara Farsha, Kari, dan Chow. Harus bertiga tapi Harus ya. di follow up banget Iya, ya. kasusnya di sini harus bertiga. Kalau cuma dua mungkin Kari, Chow, Farsha, Chow, nggak cukup. Belum cukup, Paul. Oke, dan sekarang tata rasa juga di mana Turtle
yang kedua sudah mulai muncul, setup sudah dilakukan oleh masing-masing dan bahkan Luis. Itu dia satu buah Wave Dragon yang terkonek. Fight Chicken berhasil untuk mundur dengan adanya satu Black Dragon Form dan bahkan Zaman Force sudah mulai terbuka juga. Membuat King harus mundur terlebih dahulu tanpa adanya satu kontes kembali yang terjadi di area Turtle. Oh my god, Turtle dilepas begitu saja dengan keunggulan yang sudah diberikan oleh tim The Valley. Bahkan ini memberikan Mobile Ascent kesempatan untuk mendapatkan satu buah Turtle-nya kembali. Super Shock memberikan badan di garis depan. Luis, nomor 12 Dragon King. Gak ada lagi dapat Retribution. It's on point from Mobile Ascent. Oh, udah diperingatkan berkali-kali untuk menghindari adu objektivitas dengan Retribution yang dimiliki dari Mobile Ascent. Yep. Bahkan King di sisi tadi pun dia juga nggak punya Retribution, Aul. Iya, cukup berani ya untuk mengkontes. Ya mungkin ya daripada dilepasin, ya udah dikontes aja. Tapi ternyata Retribution yang benar-benar matang banget Mobazen berhasil mendapatkan objektif. Turtle Lane by UBS Gold beserta outer turret di arah bottom lane. Yes, dan buat kalian semua tadi juga jangan lupa untuk gunakan Grab dengan diskon yang banyak untuk memberikan makanan-makanan kepada orang-orang kesayangan kalian. Love language-nya kirimin makanan ya biasanya. Oke, tapi Basic kali ini The Wave Dragon terhadap Super Shock to survive. Mencoba untuk bertahan, mencoba dijemput dan bahkan tidak bisa terlalu lama. Takashi langsung melakukan following up. Sayang sekali Auli itu kalau misalnya ada Hun ataupun Fight Chicken-nya dekat, dia bisa selamat. Tapi at least banyak banget reserve skill yang keluar untuk numbangin Super Shark doang. Tadi ada Feeder Ice Strike, ada Wave Dragon, Heavy Spin. Dan ini akan menjadi informasi kalau misalkan The Valley mau melakukan commit nih. Mau tidak mau, kali ini langsung ada satu buah tembakan karena pelanggan depan Basic. Synchro dengan Chrono Death, Wells dengan Mobasin mencoba diselamatkan. Nomor Heavy Spin, Mobasin still survive. Double kill, looking for double kill from Basic. Kali ini Luis ter-take down. Dan double kill by Infinix diamankan oleh tim The Valley. 2.300 gold difference, Aul. Wow, ini benar-benar team fight yang dibawakan oleh The Valley. Relion Point, walaupun kita lihat Luis berkali-kali dapetin poin pick off-nya, tapi selalu bisa di counter initiate. Ya, dan jangan lupakan Basic tadi juga semasa dia mendapatkan poin kill, dia berhasil untuk menyelesaikan Feather of Heaven. Jadi ketika ada satu target yang didapatkan oleh RRQ Akira, mereka harus bisa melakukan follow up untuk bisa langsung tumbang. Karena tadi setapan yang dilakukan ternyata itu masih ada rondo dari Mobile Legends untuk menyelamatkan diri dia juga. Dan hero yang dimiliki oleh The Valley ini adalah hero yang punya skill dash. Ya. Siapa yang nggak punya? Ini ada Furious Dive, lompat. Ya kan, Synchro Dash ada, rondonya ada. Ini bisa ngedash semuanya. Dan untuk mencegah dashnya dari RRQ Akira, ini hanya ada di Luis. Dan bahkan kalau misalnya kalian sadar, beda gak sih permainan RRQ Brazil untuk hari ini? Ini bukan RRQ Akira yang biasa kita tonton, tapi lihat Fight Chicken versus everybody di garis depan. Gusta, Retribution di spawn point, terlalu jauh Mobasin untuk masuk ke arah backline. Dan para pemain dari tim RRQ Akira Brazil, kali ini mereka tidak bisa masuk sama sekali. Wah, aku melihat dengan potensial satu hero yang cukup underrated bisa digunakan dengan draft seperti ini. Apa tuh? Popheus. Popheus, aku juga sempat kepikiran gitu ya. Tapi mungkin tadi kan belum ada last pick ke arah Granger sih. Tadi apa namanya? King ini di last pick kan? Iya, 2 pick terakhir tuh Grok sama Akai. 2 pick terakhir. Dengan ada Harit udah duluan kan? Yap. Kenapa dia nggak pakai itu ya? Mungkin butuh cancellation untuk arah belakang, tapi bahkan di sana Wave Dragon yang terconnect membuat dari Void Chicken berhasil untuk dihilangkan. Dan satu inner turret pun hampir saja bisa ditumbangkan, tapi masih bisa dipertahankan pula di tangan The Valley. Selama kasusnya ada Kari dan juga Parsha mencoba all in terhadap seorang Void Chicken, itu masih boleh. Tapi kalau kasusnya cuma Kari doang di menit yang ke-8, masih jangan, masih kurang cukup damage-nya. Dan bahkan para pemain dari tim RRQ Akira kali ini mereka berhasil mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan turret dan itemnya udah mulai cukup banyak untuk seorang Kari. Menuju ke Athena Shield, nampaknya dan di sana ada Super Shock. Mencoba dihindari King, dikejar asal-asalan oleh para pemain dari tim The Valley. Zaman Force Synchro Vision, bahkan sampai Real World Manipulation, ini bukan dipegangin doang kakinya loh. Ditarik sini loh. Ditahan, mau kemana? Sini, ikut. The Fight Chicken menuju ke arah Gusta lah. Gusta baby, where are you going? Lihat, Asasa, Red Sonata. Berhasil memberikan damage yang cukup besar dan lihat Fight Chicken tinggal langsung dengan hantaman benda tumpul. Membuat seorang Gusta baby harus ditumbangkan di arah top lane. Oh my god, ini benar-benar menjadi sebuah keuntungan besar untuk The Valley. Bahkan menuju ke invasi purple buff yang dimiliki. King hadir di sana dengan retribution yang ready. Charge dilakukan, memukul mundur saja sehingga King pun tidak bisa menyelamatkan purple buff miliknya.
Yap, nice gameplay ya. Kalau kita bilang, memang dari akhir-akhirnya mereka harus menghindari team fight-nya dulu. Sebisa mungkin mereka menjadikan karinya, karena berulang kali, tiap kali fight yang terjadi. Ini dari The Valley, mereka selalu bisa meng-outrange dari sisi damage. Jadi Betul. memang ada Parsia di Seigen, tapi ini di-outrange semuanya dengan Dead Sonata, atau bahkan mungkin dengan adanya Terran Defense yang tiba-tiba nge-cancel aja. Jadi gak ada Fedor Esrex susulan. Dan dia melakukan baiting terhadap para pemain dari tim RRQ Akira. Tahan loh. Ditahan karena di bait dia belum tahu posisi dari seorang Parsia. Tidak bisa dikejar sama seorang Fight Chicken. Tidak tahu posisi dari Kari, Fight Chicken-nya. Nanti seorang naganya itu akan hilang arah. Dia mau kemana nih? Gak ada Parsia, gak ada Kari nih. Mau lock siapa nih? Lock siapa nih? Kok garis depan? Itu pasti bakal ngerugiin banget. Karena kalau kalian sadar, itu permainan good move itu. Yap. Ketika dia ulti terhadap Kari dan Ip di arah backline, depannya udah bebas, udah pasti. Oke, Wah, dicepetin. wah Seigen putar balik dan bahkan kali ini Lordnya ternyata udah mulai take over dan ini dia King dengan Retribution men-secure Lord slain by UBS Gold untuk RRQ Banget. Akira. Buset, apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Sakit banget damage yang telah diberikan para pemain dari tim The Valley. Mungkin miscalculate untuk kali ini Al. Yap. Dan para pemain dari tim The Valley, mereka tidak bakal menghentikan yang mereka lakukan jangan di lane-nya. Mungkin Lord didapatkan oleh tim RRQ Akira. Tapi bahkan inner turret didapatkan oleh tim The Valley. Inner turret atas purple buff ini terbuka dengan sangat bebas loh Al. Oke, bahkan di sana juga Retribution is ready untuk Mobazen di mana Purple Buff tidak akan milik untuk King. Dengan adanya inner turret yang hajar dari bottom lane, Lord juga sudah berjalan. Tapi lihat ini bakal jadi PR besar sih karena lane bawahnya bagus sih untuk RRQ Akira. Informasi telah diberikan di mana adanya seorang Parsia di depan sana. Only didapatkan Gusta Lagusta. Tidak berani turun di depan sana. Fajikan memilih untuk mundur dan Wild Dragon is on point. Freestyle dulu post from Louis. Kali ini berhasil mendapatkan 1 poin kill atas seorang Hun yang sangat mahal. Lord di arah bottom lane masih bergerak dengan sangat bebas. Para pemain dari tim The Valley, mereka kehilangan banyak banget source dan mereka kehilangan banyak banget player, membuat base mereka benar-benar dipecahkan satu persatu Awul. Oke, ini Chow Louis bener-bener ngeri banget sih. Dia selalu bisa nge-pick up hero-hero penting, bahkan tadi seperti apa yang Ranger Mas bilang. Oke, Fight Chicken gak apa-apa di-commit, tapi memang follow up-nya juga ada kan. Setelah tadi ada Kari dan Farsha yang membantu. Dan bahkan dari tadi aku bisa melihat juga di mana Hun yang menjadi targeting utama di mata dari Louis. Ya, Udah dan gak ada flicker, Gak ada. gak ada remote manipulation. Nah, nyami. saat itu nampar dan gold gap-nya sudah mulai bisa dikejar oleh RRQ Akira. Lordnya juga tadi ya, ini terlalu lama untuk dibersihkan. Jadi banyak super minion yang jalan akhirnya ke base dari The Valley. Dari item groknya BOD ada si Halberd bersama dengan Heptasis karena dia di garis depan tanpa dominion size ya. Jadi memang untuk si Halberd di sini ya udah kita bakal ngincar dari physical attack yang nantinya di-convert juga untuk physical defense. Concentrated energy untuk Harith lebih sustain dan juga tadi ada Glowing One, ada Esquin One, Enchanted Magic Shoes buat Hun. Secara team fight-nya ini seharusnya masih bisa dipegang oleh The Valley, tapi RRQ Akira kalau mereka bisa memaksimalkan potensi dari Louis. Ini Way of the Dragon-nya tadi bisa mendapatkan assist yang luar biasa. Iya. Jangan sampai mereka fight 4 orang tanpa adanya Fight Chicken. Itu kesalahan besar kalau menurut aku. Karena satu-satunya bisa ke arah backline Fight Chicken dan ketika semua fokus ke arah Fight Chicken, basic free di sana. Ya. That's why Harithnya ditaruh di gold lane sebagai sumber dealer damage terbesar. Yap. Apalagi dikombokan juga dari manipulation yang tadi udah dibilang dia bukan kakinya dipegangin lagi, ditahan lagi, ditarik Glendotin. bahkan. Diglendotin Diglendotin, ditarik ketempelan ya. Tapi Harithnya agak cukup nggak ngotak ya damage-nya ya kalau kalian sadar ya. Yap, Gede ya. karena dia belum tumbang juga. Iya, sakit banget itu King loh yang aku lihat tadi. Seperempat. Dia punya true damage dari Calamity juga Calamity. kan. Terus dia Oh. punya attack speed dari Feather of Heaven. Bahkan dia cukup sustain karena tadi kita bisa lihat ada concentrated energy juga yang ada di dalam tubuhnya. Wow. Ini permainan dari tim The Valley yang dibayarkan utangnya oleh RRQ Akira langsung lunas. Tadi hampir beda 5.000 kalau nggak salah. Dengan satu Lord aja mereka langsung bisa bayar walaupun yang aku bilang The Valley ini masih untung dari segi mananya ya. Goldnya selalu lebih unggul dari RRQ Akira loh. Tapi dari lihat tadi. objektif turretnya. Udah mulai rontok kan. Dimana RRQ udah dapetin 7. Harusnya di RRQ kan Iya. goldnya. Oke, dan bahkan dia berhasil mendapatkan keuntungan 1000 lagi sekarang. Karena mungkin objektif ke arah crossing jungle-nya juga ya. Tadi dimana Mobazen agak sedikit nyebrang
Dan bahkan sekarang Lord yang kedua, Lord in hand sudah mulai di set up oleh teman-teman dari RRQ Akira. Ini bukan baiting kayaknya, karena udah mulai dieksekusi pelan-pelan. Karena lihat, dari The Valley udah siap juga dengan ada 4 member langsung mencoba untuk maju, membuka visionnya terlebih dahulu dengan ada Void Crystal. Oke, team fight akan terjadi. Gusta di depan sana, Fight Chicken fokus terhadap seorang Seiken. Lihat, kali ini para pemain dari tim The Valley berhasil mendapatkan King. Fight Chicken versus everybody in the backline. Gusta berhasil selamat kalau secara kasih. Para pemain dari tim RRQ Akira Brazil, mereka tetap berhasil mendapatkan satu wall Lord yang mahal. Membuat mereka berhasil bertahan hidup dengan kehilangan seorang King. It's okay, no problem. Tapi problem yang sangat besar dilakukan terhadap tim The Valley. Mereka harus mendefense 3 lini berbeda dengan Lord yang sudah di air hunch. Oke, dan yang udah pasti langsung ke arah atas. Dimana udah nggak ada base turret lagi, King juga sesaat lagi bakal hadir. Bahkan ini dia high ground yang dimiliki oleh RRQ Brazil ya, RRQ Akira. Dia punya Seigen, karena tadi Seigen yang secure terhadap Lordnya. Betul. Feather Strike memang out of the range ya, dan juga jangkauan misalnya dari Black Dragon Formnya yang lagi nyari ini ada di mana. Dan akhirnya memang bisa pecah untuk Feather Strike ya. Tapi ya, Lord yang cepat langsung dibersihkan oleh The Valley. Jadi kita akan melihat permainan yang panjang dan Gusta dengan item yang sudah selesai. Ini udah 2 nih sekarang. Tugas dari Fight Chicken bakal sedikit lebih berat. Nyari Parsha atau Kari. Oke, langsung menuju ke belakang. Fight Chicken menutup pergerakan dari seorang Parsha. Fight Chicken versus everybody. Tapi it's a point ill. Yang didapatkan oleh para pemain dari tim RRQ Akira Brazil nggak bisa dibendung setidaknya. Membuat Fight Chicken menjadi korban atau tumbal atas bertahannya tim The Valley. Tumbalin Fight Chicken, base gue masih selamat. Yap, itu mungkin adalah aksi defense yang dilakukan. Dan bahkan sekarang RRQ Akira yang sudah menyalip dari segi gold di menit yang ke-16. Dengan adanya item defense yang dimiliki oleh Fight Chicken, ini udah nggak cukup juga sih untuk nahan sebegitu lamanya di arah depan. Oke, wajah telah dikeluarkan. Nopuri Fight Gaming basic instant Voikop. Ini bottom lane dari Seiken. Feather Kari bisa menghentikan pergerakan para pemain dari tim RRQ Akira Brazil. Ini bencana untuk tim The Valley. Ini Karinya attack speednya sih udah maksimal ya, dimana rontok banget langsung area turret yang dimiliki oleh The Valley. Ini bakal menjadi PR besar sih. Siapa yang bakal jadi frontliner? Fight Chicken kah? Karena Super Charge dengan typical hero yang inisiator surprise attack, ini dia nggak bisa yang menunjukkan badannya, nggak bisa nahan badan terlalu lama juga. Dia harus mengamankan rumputan terlebih dahulu. Ya, dan bahkan tadi untuk Purified nggak menyelamatkan basic ya ternyata. Tetap bertahan di sana ya. Iya, dan agak sedikit reset. Tapi The Valley mereka masih punya power loh. Kehilangan 2 base turret, gold gapnya ini cuma beda 1000-an. Jadi kalau kita bicara soal item tadi, sebenarnya untuk pick power dari The Valley ini sudah lewat ya. Tadi berulang kali kita melihat Mobazen level 15, lawannya masih di level 12. Dengan power yang sama, dengan defense item yang sudah bertambah untuk RRQ Akira, ini mereka akan jauh lebih sustain. Jadi tinggal mengandalkan bagaimana basic, jangan sampai tertangkap terlebih dahulu, karena dia adalah main damage dealer sekali. Alright, dan sekarang dengan ternyata dari RRQ Akira juga nggak yang langsung invasi ya. Mereka bermain cukup hati-hati, objektif gaming masih diperlihatkan. Dan bahkan sekarang menuju ke arah Lord. Yang sesaat lagi sebenarnya bakal evolve, tapi kayaknya nggak. Mereka nggak mau lama-lama lagi membuang waktu. Langsung eksekusi dan bahkan mencoba untuk ditarik ke area sisi dari RRQ Akira. Dan bahkan The Valley pun sudah siap melakukan zoning out, melakukan kontes. Karena retribution dari kedua sisi sekarang ready. Yep. Ada dual retri ya, tapi kita bicara retri. Kedua kali berturut-turut, yang pertama RRQ Akira mereka dapetin dengan nge-distract The Valley, jadi gak ada kontes. Yang kedua tadi bahkan 2 pemegang retri, ini gak dapat Lordnya, yang dapat itu para mid lanernya, Seikennya. Damage-nya besar ya. Ya, dan ini masih bukan Lord evolve gitu loh, jadi kalau memang mau dilepas masih memungkinkan, cuma memang agak bahaya ya kalau sudah sampai di depan dari itu. Oke, ini dia genderang perang yang akan coba dituju. Fight Chicken masih terlalu jauh. Well, sudah dikeluarkan Mobazen mencoba untuk bertahan di reward manipulation. Tepakan King. Flicker telah digunakan oleh seorang Gusta baby. Dan ini akan menjadi bencana. Gusta, dia tidak punya lagi semua skill escape mechanism. Menuju ke arah belakang. Fight Chicken menjadi pilihan utama oleh tim The Valley. 2 pemain kunci The Valley harus dihilangkan. Dan informasi telah diberikan. Gusta, nggak ada satu bawah flicker. Aku mau nanya ke Alda juga Obawa. Apakah ini keraguan-raguan dari basic untuk masuk? Yap, dan bahkan tadi mungkin ke distract karena Mobazen yang di-lock sama Luis. Iya. Itu jadi kayak mereka ya udah bingung karena nggak ada retribution nantinya di saat dimana
kontes bakal langsung dipaksakan oleh Akira. Oh, dia berhasil mendapatkan satu buah Lord dengan adanya Gusta baby. Lord slain by UBS Gold kali ini. Harus reset kembali, Mobazen kembali lagi ke lane up down. White Chicken dan juga Mobazen. Dua hero kunci dari The Valley dan Basic sekarang. Dengan full item yang dia miliki, dia udah nggak boleh lagi ragu. Dia dive in, go big, or go home. Sebenarnya keraguannya mungkin masuk dari Mobazen yang tumbang pertama ya. Iya. Terus yang kedua tadi, karena White Chicken dia telat. Aku ngelihatnya tadi, dia Black Dragon Form. Itu di belakang. Pemain terakhir yang keluar, waktu sudah ada tetesan dari Feather Extract 2 kali, 3 kali. Ya, apalagi yang diandalkan ya dari Fight Chicken yang bakal jadi betul. frontliner. Oke, dia mid lane akan coba bernahan. Ada superstar di sana, Sarah Red berhasil dapatkan dua. Feather Extract kali ini mencoba untuk mengusir mundur para pemain dari The Valley. Dan Basic terperangkap dengan satu buah Heavy Speed. Beast terbuka bebas, The Valley mencoba untuk bertahan. Mencoba melakukan satu buah in-game Beast-nya. untuk tim RRQ Brazil. Dan Akira memaksakan game yang ketiga. Satu sama. RRQ Akira, Kari masih menjadi pemeran penting untuk dua game yang telah bertanding di lane up down untuk hari ini. Siapa yang megang Kari, dia yang menang. Iya, sejauh ini ya.